Apa perbedaan affiliate marketing dan reseller? Oke, jadi di sini ada 5 perbedaan yang sangat mencolok antara reseller dan affiliate marketing. Apa saja perbedaannya? Simak terus. Oke, di zaman yang sangat cepat sekali berkembang ini, banyak sekali sistem-sistem penjualan yang bermunculan teman-teman. Ada dropship, ada affiliate, ada reseller, ada share fishing, dan banyak sekali. Nah, terkadang kita sulit untuk membedakan antara sistem penjualan karena bedanya itu sangat tipis sekali teman-teman dan susah untuk dibedakan. Makanya di kesempatan video kali ini saya akan bantu kalian mengenai cara membedakan antara reseller dan juga affiliate marketing. Oke, jadi di sini ada 5 perbedaannya. Langsung aja. Oke, untuk perbedaannya yang pertama itu ada sistem, yang kedua ada promosi, cara promosinya, yang ketiga ada penghasilan, yang keempat ada respon, dan yang kelima adalah transaksi. Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya teman-teman mengenai sistem affiliate marketing dan reseller. Apa sih bedanya mengenai sistem ini? Oke, kalau kita bicara mengenai sistem antara reseller dan juga affiliate itu sangat beda sekali teman-teman. Kita bahas dulu ya yang reseller. Nah, kalau reseller itu sistemnya atau sistem penjualannya, dia itu harus beli barang dulu ke supplier. Jadi ketika dia ngebeli barang di supplier, nanti barangnya kan dikirim ke reseller. Nah, si reseller ini ngestok sebuah barang. Jadi dia nyimpen barang di gudang atau di tempat manapun yang dia simpan lah. Pokoknya dia nyimpan sebuah barang. Kemudian barang tersebut dijual lagi pada konsumen. Jadi kata kuncinya itu adalah beli barang kemudian dijual lagi. Jadi itu adalah reseller teman-teman. Berbeda dengan affiliate. Kalau affiliate ini nggak perlu beli barang dulu atau nyetok barang. Kalau affiliate ini cuma daftar program affiliate, terus dia itu nanti akan dapat link affiliate-nya. Kalau dia udah dapat link affiliate-nya, dia bisa promosikan ke sosial media. Dan nanti kalau ada yang klik linknya atau ya beli barang dari linknya itu, nanti dia akan mendapatkan komisi. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem, jauh ya teman-teman. Kalau reseller ini beli barang kemudian dijual lagi. Kalau affiliate daftar programnya kemudian dia promosiin link affiliate-nya. Jadi beda banget kan untuk sistemnya ini antara reseller dan juga affiliate. Kalau kita bicara mengenai siapa yang lebih menguntungkan antara reseller dan juga affiliate, jelas affiliate lebih diuntungkan teman-teman. Oke, jadi paham ya mengenai sistem ini. Selanjutnya saya akan bahas perbedaan yang kedua. Oke, kalau kita bicara mengenai promosi antara reseller dan juga affiliate, ini sangat beda sekali teman-teman. Kita bicara mengenai reseller dulu ya. Nah, kalau reseller ini kan dia mencetok barangnya nih dan menyediakan barangnya. Jadi dia bisa menggunakan dua sistem promosi, yaitu secara online dan offline. Nah, offline bisa kenapa? Karena dia menyetok barangnya dan dia bisa langsung promosikan dan bawa produknya secara fisik. Jadi dia bisa ya ngasih tahu orang-orang kalau dia ngejual sesuatu barang dan menawarkan ke orang. Oke, paham ya. Jadi konsepnya ini dia bisa online ataupun offline. Sedangkan beda dengan affiliate. Kalau affiliate ini hanya bisa online aja teman-teman, karena dia kan promosinya berupa link. Nah, link itu bisa disebarkan ke sosial media atau dimanapun itu. Pokoknya kalau si affiliate ini cuma bisa online. Jadi ya peluang closingnya itu lebih kecil. Kalau kita bicara mengenai promosi, reseller lebih diuntungkan teman-teman dibandingkan affiliate karena si reseller ini ya bisa mempromosikan di dua tempat, yaitu di internet ataupun di lingkungan sekitar ya, offline kalau nggak online. Kalau affiliate hanya bisa mempromosikan secara online aja. Oke, jadi paham ya mengenai promosi, reseller, dan affiliate. Kita masuk pada perbedaan selanjutnya.
Oke, sekarang kita bicara mengenai penghasilan antara reseller dan juga affiliate. Oh iya bang, kalau kita bicara mengenai penghasilan antara reseller dan affiliate, mana sih yang penghasilannya lebih besar? Oke, kalau bicara mengenai penghasilan, kita mulai dari reseller dulu ya teman-teman. Nah, reseller ini cara mendapatkan penghasilannya dia itu dengan cara menaikkan harga produknya. Nah, misalkan dia beli nih produk dari supplier 30.000, kemudian dia jual lagi 50.000. Jadi untuk keuntungan dia 20.000 kan teman-teman. Nah, dengan cara dia menaikkan harga, dia bisa menentukan sendiri keuntungannya. Gini teman-teman, reseller kan nyetok barang sendiri dan dia udah beli nih ke si supplier, jadi dia bebas ingin menentukan harga jual dari produk itu. Mau dia dapetin keuntungan 30%, 40%, 50% atau bahkan sampai 80%, itu bebas seterah dia untuk keuntungannya. Beda dengan affiliate. Kalau affiliate untuk keuntungannya itu berupa komisi persentase teman-teman. Jadi untuk keuntungannya ditentukan oleh program affiliate-nya. Nah, untuk program affiliate banyak banget ya untuk penerimaan komisinya. Ada yang sekitar 10%, 20%, 30% atau bahkan ada yang sampai 70%. Itu ada juga teman-teman. Pokoknya tergantung dari programnya. Kalau programnya memang menyediakan komisi yang besar, ya affiliate ini akan mendapatkan komisi yang besar. Jadi kalau kita bilang antara reseller dan affiliate itu banyakkan yang mana untuk penghasilannya, tergantung dari persentasenya. Nah, kalau reseller ini kan tadi saya bilang dia bebas ingin naikin harganya berapapun itu, dan affiliate juga untuk programnya itu ya tergantung untuk program yang bagus komisinya. Kalau komisinya menyediakan 70% keuntungan, ya affiliate yang lebih untung kan. Tetapi kalau kita bicara secara keseluruhan ya, di sini rata-rata itu reseller lebih menguntungkan teman-teman dibandingkan affiliate. Kenapa? Karena reseller bisa menentukan harga jualnya sendiri dan dia bisa menentukan keuntungannya. Mau untung 20.000, 30.000 atau bahkan sampai 100.000, itu dia bisa teman-teman kalau ada yang mau beli. Iya enggak? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai keuntungan, reseller lebih diuntungkan. Oke, udah paham ya mengenai penghasilan dan siapa yang lebih menguntungkan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita bicara mengenai respon ya. Nah, yang saya maksud respon di sini adalah respon konsumen pada reseller ataupun affiliate teman-teman. Dan untuk respon ini rata-rata berupa chatting teman-teman. Kita mulai dari reseller dulu ya. Nah, kalau reseller itu kan menjual produknya sendiri dan ya dia itu mempromosikan bisa secara online ataupun offline. Nah, ketika ada orang yang ngerespon barang dia maupun secara online ataupun offline, dia itu akan bertanya mengenai kualitas produk, ada promo apa enggak, ada diskon atau enggak, atau apapun itu, pokoknya dia bertanya teman-teman. Nah, untuk respon chatting itu atau respon pertanyaan itu wajib dibalas oleh reseller. Jadi chattingnya itu harus dibalas oleh resellernya teman-teman. Berbeda dengan affiliate, kalau affiliate itu nggak perlu balesin chatnya teman-teman. Kenapa? Karena dia cuma sebarin link, kemudian kalau ada yang klik tuh untuk linknya, nanti dia akan diarahkan pada programnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai programnya, nanti si konsumen ini nanya ke programnya, bukan ke affiliate-nya. Jadi keuntungan affiliate itu nggak perlu makan banyak waktu untuk balesin chat dari konsumen. Jadi itu berbeda banget ya teman-teman. Reseller harus balesin chat atau balesin respon dari konsumen, sedangkan affiliate tidak harus meresponnya atau tidak harus membalas chatnya. Jadi beda banget kan. Kalau kita lihat dari sisi ini atau kita lihat dari respon, affiliate lebih diuntungkan teman-teman. Kenapa? Karena jam kerjanya lebih dikit daripada reseller. Nah, jadi begitu. Kalau kita balesin chat juga itu kan memakan waktu. Belum lagi kalau chatnya banyak dan banyak pembeli yang nanya. Ya kalau nanya beli, kalau nanya nggak beli, iya nggak? Oke, jadi affiliate lebih diuntungkan. Paham ya mengenai respon ini. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai perbedaan yang terakhir. Dan untuk perbedaannya ya saya akan jelaskan lebih lengkap. Langsung aja.
Oke, sekarang kita bicara mengenai transaksi ya. Nah, bedanya antara reseller dan juga affiliate itu kalau reseller dia harus ngurus transaksinya sendiri. Kalau affiliate beda teman-teman, affiliate nggak perlu ngurus transaksinya. Transaksinya itu diurus oleh program affiliate-nya dan si affiliate ini hanya menerima komisi dari transaksi tersebut. Oke, paham ya. Selanjutnya saya akan bahas lebih detail mengenai transaksi ini. Kita mulai dari reseller dulu ya. Nah, si reseller ini kan menyetok produknya sendiri nih. Nah, untuk transaksinya ketika ada orang yang bertransaksi dengan si reseller ini, dia harus ngurus transaksinya. Karena apa? Karena dia nyetok produknya sendiri, teman-teman. Mulai dari packaging, nanti pengiriman juga, pemantauan itu dilakukan sendiri oleh reseller. Karena si reseller ini menyetok produknya teman-teman dan dia harus bertanggung jawab atas produknya. Artinya ya dia harus ngurus transaksinya teman-teman. Oke, paham ya. Selanjutnya kita bicara tentang affiliate. Kalau affiliate nggak perlu, kenapa? Karena ya dia cuma nge-share link aja, dan nanti kalau ada orang yang klik link itu dan ingin bertransaksi dengan programnya yang ngurus. Dan affiliate nggak perlu ngurus, dia cuma nerima komisinya aja. Oke, paham ya di antara kedua perbedaan ini. Intinya gini teman-teman, reseller harus mengurus transaksinya dan affiliate tidak perlu mengurus transaksinya. Oke, sekarang saya akan rekap ulang mengenai 5 perbedaan tadi, yaitu 5 perbedaan antara reseller dan juga affiliate. Perbedaannya apa aja? Yang pertama tadi ada skema atau sistem, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada penghasilan, yang keempat ada respon, dan yang kelima atau yang terakhir ada transaksi teman-teman. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara reseller dan juga affiliate. Gimana nih? Udah paham kan? Kalau kalian suruh milih di antara reseller dan juga affiliate, kalian pilih yang mana nih? Reseller atau affiliate? Ketik ya di kolom komentar mengenai jawaban kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.